Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji budaya Nusantara. Belakangan ini, jagat maya dihebohkan dengan sebuah cerita unik yang viral. Yaitu pernyataan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono tentang janda kaya menikahi pemuda pengangguran masih menuai perdebatan. Terlebih sebagai calon pemimpinan tidak seharusnya kata-kata semacam itu tidak perlu dikeluarkan. Umat Islam sudah tegas berpandangan bahwa Siti Hadijah dan Nabi Muhammad SAW adalah orang mulia. Sehingga tidak bisa disamakan dengan orang biasa, apalagi dengan janda atau pengangguran. Perkataan Suswono dianggap tidak melambangkan seorang calon pemimpin. Meskipun dalam kondisi bercanda, tapi tetap seharusnya terjadi. Lalu apakah Rasulullah pengangguran sebelum menikah? Pengurus Pusat Muhammadiyah meluruskan pernyataan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono yang menyinggung pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Hadijah saat menyarankan janda kaya agar menikahi pengangguran. Muhammadiyah mengatakan pandangan yang menyebut Nabi Muhammad pengangguran sebelum menikah dengan Hadijah keliru. Muhammadiyah menyebut Nabi Muhammad telah bekerja sebagai penggembala domba sebelum pernikahan itu. Asumsi ini perlu diluruskan, karena jauh dari kenyataan. Nabi Muhammad SAW, sejak usia muda, telah aktif bekerja, bahkan menunjukkan karakter yang luar biasa yang kelak menjadi inspirasi bagi kita umatnya. Tulis Muhammadiyah dalam artikel di situs resmi PP Muhammadiyah yang turut dibagikan di akun X Muhammadiyah, Senin 28 Oktober 2024. Muhammadiyah menceritakan sekilas perjalanan hidup Nabi Muhammad sebelum menikahi Hadijah. Mereka menyebut profesi penggembala domba itu mengajarkan banyak pelajaran hidup bagi Nabi terakhir itu. Muhammadiyah menyebut Hadijah merupakan sosok perempuan yang berhasil menjadi pengusaha sukses di tengah situasi masyarakat yang patriarki kala itu. Hadijah juga terkenal karena kemurahan hatinya dan kepeduliannya terhadap sesama. Beliau dijuluki Putri Quraisy dan Sang Suci, karena kejujuran dan kedermawanannya. Itu tur mereka. Muhammadiyah pun menegaskan pernikahan antara Nabi Muhammad dan Hadijah bukan pernikahan biasa. Alih-alih, pernikahan tersebut adalah pilar penting sebelum masa kenabian Nabi Muhammad datang. Dengan demikian, jelas bahwa anggapan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengangguran sebelum menikah dengan Hadijah adalah keliru, ujarnya. Sebelumnya, Suswono menyarankan agar para janda kaya menikahi pemuda pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan. Pernyataan itu ia sampaikan saat membahas program kartu anak yatim. Dia bercerita ada warga yang bertanya soal program kartu janda. Suswono turut menyinggung Hadijah yang menikahi Nabi Muhammad ketika berusia 25 tahun. Dalam website NU Online pun ikut menanggapi pernyataan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 tersebut. Berikut ini penjelasannya. Baru-baru ini, salah seorang tokoh politik dengan enteng menganjurkan agar pemuda pengangguran dinikahi janda kaya dengan analogi kisah menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Hadijah. Pernyataan ini tidak hanya merupakan sebuah analogi yang tak tepat guna, Al-Qiyas Emma Al-Farid, tetapi juga bertentangan dengan fakta sejarah. Sebelum menyingkap sejarah kenabian, istilah pengangguran yang digunakan politisi itu perlu dipertanyakan. Bisa kita duga bahwa ia mendefinisikan menganggur sebagai lawan kata dari bekerja dalam dunia modern. Bekerja dalam hal ini berarti suatu profesi tertentu yang diupah dengan penghasilan tetap. Barangkali politisi ini membayangkan bekerja sebagai karir formal dalam perusahaan dengan besaran gaji yang sudah ditentukan. Tentu saja, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya mengingat model pekerjaan seperti itu baru muncul dalam era kapitalisme awal di abad ke-19 Masehi. John Brown dan kawan-kawan, dalam buku Origins of the Modern Career, Aldershot, Ashgate, 2004, halaman 8, menjelaskan, karir formal muncul melalui manajemen birokrasi untuk para pekerja kerah putih dan struktur posisi kerja untuk para buruh kerah biru. Mereka yang tidak terserap dalam model kerja itulah yang kemudian memunculkan sebutan pengangguran, unemployed. Oleh karena itu, pengangguran, sebagai istilah ekonomi sebenarnya tidak bisa diberlakukan pada masa pramodern. Itu karena jenis-jenis pekerjaan sebelum adanya birokrasi adalah aktivitas seperti berdagang, bertani, beternak, dan kerja-kerja produktif lain yang tidak mempunyai ketetapan formal. Artinya, menganalogikan konsep pengangguran dengan kehidupan di era Nabi Muhammad SAW adalah ketidakadilan dalam berpikir. Salah kaprah analogi itu bertambah parah dengan fakta sejarah hidup Nabi Muhammad SAW yang sangat jauh dari kegiatan non-produktif, secara sosial maupun ekonomi. Rasulullah bahkan sudah mulai membantu perekonomian keluarga sejak usia dini. Setelah mencapai usia 12 tahun, Abu Thalib sudah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk ikut rombongan dagang ke negeri Syam. Selain itu, beliau juga bekerja menggembalakan kambing para penduduk Makkah sebagai tambahan penghasilannya. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dari Abu Hurairah,
Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia menggembala kambing." Para sahabat bertanya, "Dan engkau?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iya, aku dahulu menggembala kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa kirat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa remajanya dengan aktivitas produktif. Beliau bahkan sangat jauh dari kegiatan-kegiatan sia-sia sebagaimana dilakukan oleh para pemuda pada masanya. Perjalanan hidup remaja Nabi Muhammad SAW ini turut membentuk karakter beliau. Hingga ketika mencapai usia 25 tahun, kejujuran dan profesionalitas Rasulullah SAW sampai pada telinga banyak orang, termasuk Sayyidah Khadijah. Rumor baik inilah yang membuat Khadijah tertarik untuk mengajak Nabi SAW menjadi partner bisnisnya. Khadijah pun memberikan modal dagang dan fasilitas terbaik kepada Nabi SAW serta Maisarah sebagai asisten untuk menemani beliau. Singkat cerita, dari perjalanan bisnis itu Rasulullah SAW sukses besar menggandakan modal yang diberikan Sayyidah Khadijah. Melihat profesionalitas Nabi SAW serta laporan langsung dari Maisarah mengenai akhlak dan keajaiban-keajaiban yang menyertai Nabi SAW, Khadijah pun mantap untuk meminta beliau menjadi suami tercinta. Dari kisah tersebut kita tahu bahwa Rasulullah SAW mendapat perhatian Khadijah bukan tanpa alasan, tapi karena reputasi profesionalitas kerja yang beliau miliki. Oleh karena itu, alih-alih meminta para janda kaya untuk menikahi pemuda pengangguran, alangkah baiknya mendorong para pemuda itu untuk bekerja keras dengan profesional agar mereka pantas menikahi perempuan berkelas. Bagaimana menurut kalian, sahabat Ngaji Budaya Nusantara? Setujukah kalian terhadap pendapat Suswono calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.